Nge-live yuk, istilahnya juga kita kan dapat uang dari nge-live, kadang nggak mesti sih. Tapi kalau kita konten berdua biasanya ada aja uang masuk gitu. Aku nggak ada usahaku modalnya cuma halu. Aku nggak punya modal semua perusahaan aku. Iya, aku ada di otak. Iya, kalau nggak nanti tapi aku akan menciptakan memperkaya orang lain. Banyak lowongan kerja yang bisa dipekerjakan gitu di perusahaan Pingkan Mambo Uni Soviet Company kayak gitu. Bisnis donat Oke. Okay. Maaf ya pemirsa. Iya kalian tuh ya. Aku jadi artis dulu. Oke. Okay. Bisnis donat masih berjalan sampai sekarang. Di antara semua ribuan perusahaan donat yang masih diseriusin. Sebenarnya donat itu adalah ya donat masih, dan donat itu awal mula dialah kepala, dialah penolong buat jutaan perusahaan yang lainnya akan dibangun. Donat yang menolong semua usaha, bahkan perusahaan kita nanti yang perusahaan minyak, tambang emas, record company, kita akan buat perusahaan rekaman di seluruh dunia, dan konser, I.O. dan hotel juga, bangunan-bangunan hotel itu adalah yang menjadi penolong pertama, pembuka jalan itu kita semua dibiayai oleh donat. Donat yang pahlawannya, donat. Karena orang bela-belain mau beli berapa aja demi donat ya. Bela-belain mau beli apa aja ya, donat viral. Ada yang 2 juta, iya. Ada yang 2 juta, ada yang iya 2 juta. 2 juta. Ah? Donat ada. Donat itu yang beli, ada yang beli itu sekali beli itu 100 juta. Oh serius? Loh kamu nggak tahu? Oh sultannya ada, sahabat aku, M Rio. Itu beli donat 100 juta. Ini beneran. Dia beli donat 50 juta. Itu dia beli donat 50 juta kali 2 kali. 2 kali belinya. Sama Tommy ada sultan aku di TikTok, Tommy namanya. Itu juga jadi kalau Koryo itu belinya 100 juta. Kalau Tommy belinya itu 40 juta itu beli donat. Iya ini serius beneran. Sumpah demi Allah bener. Donat udah viral. Pisang goreng sempat viral juga. Nah katanya mau bikin es teler juga nyaingin. Seller. Nyaingin Mbak Karina ya katanya. Bener nggak tuh Kak? Kalaupun enggak sih, aku enggak mau bikin es teler, tapi itu idenya Dokter Richard. Ayo lu dok, Dokter Richard yang kasih ide. Cuma aku belum sempat buatnya, jadi aku satu-satu. Tapi semuanya aku buat. Cuma aku nggak fokus di es teler ya, karena maksudnya aku banyak yang produk aku yang lain yang lebih viral. Kalau aku kan bener-bener viralnya itu satu Indonesia gitu ya. Dan aku bener-bener donat, semua donat, dan aku membawa rezeki buat jutaan donat dimanapun berada. Donat yang lubang, ada tengahnya lubangnya itu. Jadi semuanya tukang donat itu dibantu oleh donat, termasuk aku dibantu oleh donat. Jadi aku banyak produk yang kayak ayam rica, ada donat, ada odading, ada pisang goreng aku. Itu lebih wow karena aku memang spesialisnya bukan di es teler tapi di donat, pisang goreng dan ayam rica, ayam woku gitu. Dan 50 perusahaan lainnya dan jutaan perusahaan lainnya yang belum launching. Iya, satu demi satu. Tapi bisa bikin es teler Kak? Es teler bisa dong karena aku adalah koki terbaik kan di muka bumi kata aku. Jadi kalau sebagai koki aku bisa membuat segala macam masakan, tinggal sebut aja. Insya Allah aku berdoa dulu dan aku bisa. Karena aku bisa. Yang nyobain pertama siapa Kak kalau bikin sesuatu di rumah siapa yang cobain? Yang nyobain pertama suami aku. Arya nyobain pertama. Dia itu selalu marah-marah kalau cobain pertama. Karena dia itu orangnya julid. Suka jelekin pisang goreng aku. Sama suka menutup rezeki istri. Dia bilang donat aku jelek.
Pisang goreng aku hitam. Kayak pantat monyet. Iya. Jelek katanya, terus donatnya keras. Semuanya keras. Sini Tik, anak-anak sini aja gak apa-apa. Kenyataannya kadang keras Mbak. Iya. Enggak juga Mbak, saya lagi ngelucu. Empuk Mbak, pertama memang keras. Peye aku buat cari kutu. Peye serit aku buat cari kutu sama dia. Cari kutu. Padahal peye aku buat makan sama dia buat cari kutu. Enggak baik loh dia sebagai suami menutup rezeki istri. Aku benci sama dia. Tapi kan sudah suka sama konten Kapingkan sama Mas Ari. Aku nggak suka, dia yang suka menghina aku. Karena dia belum sekaya aku, karena dia kerjaannya ngemis di TikTok. Kalau aku bos donat. Aku punya perusahaan. Aku gak main TikTok juga aku udah makan. Baru makan siang, kalau makan malamnya dari TikTok. Iya, donat udah kasih aku makan siang, sama anakku udah beli susu anak siang doang. Kalau susu anak malam itu dari TikTok. Sama obat nyamuk dari TikTok semuanya. Kan kita butuh obat nyamuk, token listrik. Biaya hidup pagi dari donat, tapi biaya hidup malam dari TikTok. Biaya hidupnya gak murah sih, cuma biaya hidupnya itu hotelnya 1 juta, terus susu anak gitu-gitu 1,5 juta mungkin sehari. 1,2, tapi itu belum jalan-jalan. Biasanya jalan-jalannya 4 juta, 3 juta. Itu hampir 2 hari sekali. Sekali jalan tuh 3 juta. Iya kan, lu kalau beli mainan 1 orang 1 juta, 1 orang 500. Anaknya ada 6, 500 kayak 6 udah berapa. Jadi butuh biaya banyak. Kenapa aku boros? Aku bukan boros. Aku adalah sedang berhalu, aku orang kaya. Karena dengan menghalu kita menjadi triliuner. Dengan kita membahagiakan anak, justru aku boros pangkal kaya rumusnya. Jika aku boros, aku buat nyenengin anak aku bisa jadi kaya raya. Karena aku kan punya berhalu, punya perusahaan itu ribuan. Jadi nanti perusahaan aku itu setiap hari beli hotel, setiap hari beli pesawat, setiap hari beli pulau. Setiap hari itu membuka lowongan kerja jutaan orang di muka bumi. Jadi aku tidak pernah merasa sedih. Tapi kalau aku gak punya uang, aku jual HP. Ini juga mau jual HP ke ITC. Soalnya pegawaiku telat gajian 3 hari. Tapi nanti habis dijual paling dijual siang. Besok pagi aku beli lagi. Kalau aku dapat uang, besok kan ada undangan dari Ambyar. Dapat lagi uang. Nah itu cash. Ya enggak juga, kadang-kadang dia lama 3 bulan baru bayar. Kalau TV lama bayarnya diutangin dulu. Iya, tapi nanti kalau kadang-kadang cash, kadang-kadang ada orang beli donat 50 juta tiba-tiba ada. Ya beli HP lagi itu. Gaji karyawan tadi kan udah jual HP gaji karyawan. Tadi aku pakai HP dikaretin habis ini hari ini, tapi jarang aku pakai HP dikaretin. Biasanya karena aku sering ngutang di toko HP. Toko HP itu kayak bank, jadi aku sering jual HP, aku ganti HP baru, terus aku jual HP lagi ganti HP baru sampai tokonya itu kasihan. Jadi kalau aku pakai HP jelek, tokonya langsung pinjemin minimal iPhone 11 pasti dipinjemin sama dia. Karena aku langganan setia, karena aku bank. Aku nabung itu berupa HP, bukan di bank. HP batangan itu tabungan aku, bukan di bank. Harusnya ada yang endorse HP. Mudah-mudahan ada yang endorse HP. Biar kalau brand ambassador, biar kalau BU kurang duit bisa jual HP. Tuker HP, biar tuker HP. Pintar mbaknya ini. Oh iya, suka-suka milih merek. 3 bulan ganti merek baru. Brand ambassador. Kita kayak ITC ambassador. Iya. Yang paling seru di TikTok itu adalah Kak Pinkan kalau duet TikTok dan saling komenin satu sama lain, terutama kalau komenin makanan Kak Pinkan. Nah, semua orang tuh suka dengan konten itu. Tanggapan Kak Pinkan? Buat makan siang, mau makan malamnya nggak? Iya,
Iya, kita sekarang keluar produk baru namanya Hokping. Hokping, yang kalau di mall kan hok, ya. Kalau ini Hokping. Jadi kita ada makanan, ada ayam ricanya. Jadi bisa pesan satu, cuma 40.000 sampai 100.000 harganya. Tergantung kalau dia orang susah yang 40.000. Kalau Sultan beli yang 100.000. Kalau yang orangnya pelit beli aja yang 35.000. Kalau orangnya boros beli aja yang 100.000. Yang beli yang murah juga bukan orang susah juga sih. Mereka orang kaya semuanya. Iya. Cuma irit aja. Irit pangkal kaya kalau mereka. Nggak ada yang salah sih. Semuanya bener. Beda orang aja. Apa komen Mas Arya tentang ayam rica ini? Ayam. Komen ayam ricanya enak kata dia. Ayam ricanya enak. Cuma dia jarang makan makanan aku. Dia kayaknya lidahnya lidah kampung. Dia jualnya jengkol. Sama lidahnya lidah itu. Lidah pedalaman. Iya. Dia sukanya jengkol. Kalau aku kan orang Manado gitu. Ya Manado juga ada yang di kampung. Aku juga orang kampung sebenarnya. Tapi beda. Dia kampung singkong, kalau aku kampung serabi. Aku banyak serabi, dia jual singkong. Singkongnya gede-gede loh, Arya. Ya ada yang singkong Arab juga gede-gede. Kalau singkong Arab 10.000-an, kalau yang singkong kecil. Punya Arya tapi singkongnya gede-gede. Ada yang warna ungu juga singkongnya, ungu, coklat. Ya ubi, ya ubi. Kalau aku ya. Kan aku pikiran kalian berdua mau bikin konten bareng khusus berdua gitu buat komen-komen apa gitu kan. Itu fansnya banyak banget loh. Kita mau bikin film. Ah, gimana? Repost, Iya. banyaknya repost, Iya. repost ulang konten yang udah Mm. dibikin. Sebarin lagi, Mm-mm. sebarin lagi. Iya gak sih? Iya, kita viral banget sih dengan Arya sama Pinkan itu. Kita dinamakan duo PA. Oh 2 PA. Iya, nama kita duo PA. Terus kaget gak dekat dapat gelar itu? Kaget juga sih. Kok Pinkan Arya PA? Duo PA. Iya ya. P sama A, pingsan sama Iya. Kenapa bisa gitu? Aku juga bingung. pas ya. Iya, padahal aku nggak pas nikahin dia. Karena aku sebenarnya gak boleh nikah sama dia. Iya, cuma aku ngeyel. Aku nikah aja sama dia. Aku pilih dia karena dia orang susah. Aku sengaja cari suami itu yang orang susah. Sama budak. Aku suka dia karena dia budak. Jadi dia beruntung dapat Kak Pinkan. Apa Dia sama-sama beruntung dapatnya. Sama-sama beruntung. Aku dapat dia beruntung karena dia budak. Jadi dia itu nggak peduli orang. Budak itu orangnya. Cuek, budak, nggak tahu malu gitu. Bener nggak tahu malu dia itu orangnya mbak. Ya nggak tahu malu. Malu ntar dia joget di jalan. Dapat paus apa-apa joget-joget kupuk-kupuk-kupuk. Kalau ada topi gitu. Ya tapi malu bagi keluarga. Cuma aku juga kan joget di lampu merah. Aku juga pakai daster. Jadi aku juga nggak tahu malu. Jadi aku budak. Budak sama budak nikah. Jadi conge. Kak, banyak orang yang juga selain tadi kasih gelar 2 PA, terus ada yang kasih gelar juga Mas Arya itu ketua netizen Indonesia. Emang. Karena semua apapun yang Kak Pinkan kerjakan dijulitin sama Mas Arya. Emang. Gimana? Aku juga bingung sih. Nih, aku ceritanya Arya ya. Kamu butuh jawabannya Arya. Butuh jawaban Arya atau butuh tanggapan aku? Butuh tanggapan Kak Pinkan. Tanggapan aja ya. Aku dijulitin gitu sama Arya. Kayak gimana pendapatnya? Selalu Mas Arya tuh selalu komenin Kak Pinkan dengan kalimat-kalimat seolah-olah tuh hati netizen yang diomongin sama Mas Arya gitu. Perwakilan Bener sih. netizen. Gini ya. Ini si Arya ini dia itu terlalu jenius atau terlalu bodoh, aku rasa. Yang lah aku nikahnya emang aku cari yang bodoh. Tapi dia itu jenius, makanya aku itu pertama kali buka VT-nya dia itu karena aku bilang ini orang jenius atau ini orang bodoh banget. Makanya aku nggak pernah kepoin VT-nya orang. Satu hari aku kepoin VT-nya dia, karena aku bilang ini bukan orang, aku bilang gitu. Ini orang-orangan agak nih kayak aku temukan dia dari God. Iya, aku
Ya intinya aku tahu dia itu berlian. Aku itu antara berlian atau dia itu budak atau berlian atau dia itu sampah. Jadi dia ini orang berlian atau orang sampah. Makanya aku bingung, ini orang ini aneh. Kayak dia itu kayak berlian tapi kayak sampah. Nah terus aku cari kan VT-nya, aku penasaran. Lu dia udah ngejar-ngejar aku kan. Nah, terus aku cari VT-nya ke bawah-bawah. Ini orang apa sih? Orang terbuat dari apa sih ini orang? Aku gak pernah kan kepoin orang, aku orang paling cuek. Jadi aku kepoin dia sampai bawah, sampai aku nangis. Ternyata dia peduli sama anaknya gitu. Jadi dia itu orang yang keren gitu menurut aku karena dia itu budak. Karena dia itu nggak tahu malu. Dia tuh kerja apa aja dikerjain gitu. Tapi antara kayak gitu atau antara ini orang bener-bener bodoh banget. Bodoh kebangetan tau nggak? Ya jadi aku antara dua, nah, tapi pas aku lihat VT-nya, oh kayaknya nih orang pintar. Berarti ini orang jenius, aku bilang gitu. Karena dia waktu konten itu susah bikin konten lucu kayak dia tuh susah gitu. Jadi ini orang jenius. Tapi udah aku, makanya dari situ terus aku lihat dia peduli sama anak, langsung aku nafsu, langsung aku pengen banget nikahin. So aku kan ini kan orang kaya banget ya. Aku orangnya orang kaya banget kayak orangnya tuh hebat banget gitu ya. Sebenarnya aku gak kaya, cuma Tuhan Allah yang kaya ya. Cuma aku orang susah. Cuma karena eh, aku itu susah untuk bicara sama aku itu susah gitu. Karena aku itu jalan pikirannya itu beda dengan orang. Aku tuh jalan pikirannya halu kan, beda dengan orang. Nah, aku udah tahu nggak akan ada, aku udah nggak bakal ada di dalam dunia ini yang bakalan cocok dengan aku, nggak akan sanggup semua orang jadi suami aku. Karena aku kayak misalnya aku lihat cowok kayak paling juga segitu aja, ketaker, ngerti gak? Aku tuh kalau ngeliat cowok pasti ketaker, kayak ya nggak level gitu. Kayak pasti lo anak mami, lo pasti nggak mau berjuang, lo pasti diajak susah juga nggak mau. Jadi bagi gue itu iya kayak nggak level gitu. Nah tapi waktu aku lihat VT-nya Arya, terusnya Arya bilang kan kayak di VT, kalau ada cewek yang mencintai aku apa adanya, aku akan menikahi dia dari sekarang. Terus VT-nya dia tuh nangis-nangis peduliin anaknya gitu. Nah kayak dia tuh dari dulu dia ngurus anaknya 5 tahun, ngurus anaknya sedih banget gitu ceritanya. Ternyata di balik kebudukannya dia sayang sama anak. Nah terus aku bilang kayak gini, oh ini orang cocok jadi suami aku. Udah langsung aku kejar. Tapi sebelumnya banget tuh dia naksir sama aku. Waktu aku lagi nyanyi di TikTok. Wah katanya seksi banget nih, cakep gitu. Tapi di otaknya dia nggak mungkin gue bisa dapetin dia. Jadi lu nggak usah ngayal Arya gitu. Tapi akhirnya aku uber dia, aku langsung nikahin dia. Aku yang nikahin dia, bukan dia yang nikahin aku. Aku kebalik ya, aku yang ngelamar dia. Ya udah, terus setelah udah nikah, tapi dia tuh cuek kayak suka suka kayak cuekin aku, kayak orang budak. Suka katain aku netizen, dia julitin itu, aku benci banget, aku sedih padahal. Makanya aku sering tuh kayak nggak mau sama dia gitu. Soalnya aku takutnya dia tuh cuma pura-pura sayang sama aku gitu. Jadi sekarang aku kadang-kadang berpikir dia tuh sayang beneran atau enggak. Karena kita 3 hari sekali cerai gitu. Terus balik lagi. Soalnya hobi aku berenang, main biliar, cerai. Iya. 3 iya. Hobinya tapi. Kenyataannya maksudnya. Nah itu yang aku lagi pertanyakan. Dia tuh sayang. 2, baru 2 tahun. Soalnya tuh orangnya suka cuek gitu. Ya tau lah pokoknya dari kacamata aku kayak dia nih pura-pura. Atau dia cuma mau ambil harta karun aku. Karena aku punya harta karun itu di pohon. Iya aku takut dia cuma mau harta karun aku di pohon. Cuma harta karun itu cuma bisa turun kalau aku ketemu kodok dan kodok itu jadi pangeran. Harta karun itu baru turun. Kayak di Disney ya. Iya. Kak Pinkan sesayang apa sih sama Tari? Aku sayang banget sih. aku suka emang aku suka, aku sayang banget.
terlalu cinta malahan. Jadi dulu aku pernah menikah, karena aku menikahnya banyak ya Mbak ya. Karena hobi aku cerai gitu. Tapi aku gak hobi sih, aku sering diceraiin. Aku gak hobi cerai sebenarnya. Cuma aku sering dijulitin Arya aja, jadi aku ngomongnya gitu. Jadi aku mencintai orang itu cuma jarang gitu. Nah, kalau dulu cinta monyet wajar lah. Nah, kalau sekarang cintanya sama Arya gitu. Emang cinta beneran, cinta banget, banget banget. Wah, aku bukan sayang lagi, sayang banget. Cinta banget, sayang banget, parah. Parah, parah banget. Mm-mm. Bucin iya, parah banget, parah banget. Kata Arya mah kalau cintanya emak-emak itu ugal-ugalan. Ntar malam kesini aja lagi ada Aryanya, jadi ngomongnya gampang. Rumahnya udah dekat sekarang. Tapi nggak ada rencana buat punya baby lagi berdua. Ada, cuma Arya gak tahu bikin apa jalannya, nyasar ke usus. Kata dia nyasar ke usus. Jadinya gak jadi-jadi anaknya. Dia nggak tahu jalan, mungkin dia katanya aku jalurnya itu langsung ke usus, nggak jadi anak itu. Iya, katanya jalur aku yang apa sel telurnya hilang katanya aku. Jahat dia ngomongnya. Berapa ya harganya bayi tabung? 100 juta? Mahal. Ya bisa sih nabung. Bisa, tapi bayi tabung itu pasti jadi nggak? Nggak pasti jadi. Kalau nggak boleh capek, nggak boleh bikin donat, nggak boleh les, nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja. Masak dikit-dikit. Pokoknya 100 juta tuh harus bed rest Oh iya, selama berapa lama? sampai jadi. 9 bulan berarti. Oh 9 tambah pembuatannya. Berarti setahun lah ya. Masukin embrio dan lain-lain. Itu tapi belum tentu pasti jadi kalau bayar. Tergantung ibunya. Kalau ibunya bandel kerja terus ya berat. Susah juga ya. Tapi kayaknya kami kan kuat dah, bisa dah. Akunya orangnya itu apa? Kerja melulu. Iya, apa? Bayi tabung, boleh endorse. Silakan bayi tabung. Tenang. Mau. Oh, kamu. Iya, siap. Siap. Jadi manajer aku lah kamu lah ya. Nah, sudah ada program. Aku sama Arya emang pengen punya anak tuh sebanyak-banyaknya, kayak 2 lusin, 1 lusin gitu. Kayak donat gitu, 1 lusin. Aku kata Arya, sekuat-kuatnya kamu brojol aku kasih anak. Sebanyak-banyaknya kamu bikin. Emang itu cocok sama aku. Aku pengen punya anak banyak. 20, 40 kayak gitu. Sebisa-bisanya. Buat kita akan bikin perpaduan sapi dan capung. Kan aku sapi gelondongan, dia capung. Kita akan perpadukan mukanya sapi dan capung itu seperti apa. Kita mau bikin. Itu halunya ya. Kan dia mukanya kayak capung, aku kayak sapi. Jadi kita mau bikin anak capung, anak sapi gitu. Jadi sapung, jadi sapung. Kak, kalau kalian berdua bikin konten itu mut-mutan atau emang itu yuk kita bikin yuk gitu. Atau emang pas kebetulan aja nggak mau pengen tiduran, momen apa sih yang bikin konten bareng gitu kan? Momen apa gitu. Sebenarnya kalau konten aja gitu. Kayak misalnya Pulang dulu. ah Tunggu pas ada yang pulang dulu baru konten. ya seketemunya gitu. Kayak kalau misalnya di rumah, kalau ada dia nge-live yuk gitu. Kalau lagi nggak capek nge-live yuk, ayo nge-live gitu. Ibaratnya kalau kita mah kalau ngomong nge-live yuk, istilahnya juga kita kan dapat uang dari nge-live. Kadang nggak mesti sih. Tapi kalau kita konten berdua biasanya ada aja uang masuk gitu. Tapi kalau aku juga ada aja, sendiri juga ada gitu. Jadi kalau misalnya kita cari duit yuk gitu bahasanya, kayak cari duit. Tapi kadang-kadang kita nggak cari duit, emang kita pengen nge-live menghibur netizen, menghibur penonton. Itu emang kita nggak bisa dipisahin oleh penonton gitu. Karena hidup kita di tangan penonton, makannya sama penonton, yang kasih makan penonton. Berkonsep nggak sih Kak? Apa emang apa adanya tuh pas ngomong itu ya udah ngomong aja gitu. Ngomong aja, itu nggak ada konsepnya. Penonton ketawa loh dengar Mas Arya ngomong, tapi dirimu di santai aja gitu kan? Bosan. Iya gak sih? Makanya semua orang nungguin momen
Oh maksudnya gitu. Iya, iya. Lucu juga ya. Jadi si Arya lagi ngelawak, tapi kok aku mukanya datar. Iya. Itu yang bikin nonton nih. Oh kenapa dia nggak ketawa gitu? Emang harus logikanya emang harus ketawa? Ya kan penonton terhibur. Iya penonton. Dan menurut tuh lucu gitu. Bagi penonton lucu. Bagi aku bosen lah. Bagi aku 2 tahun. 2 tahun dengerin dia tiap hari. Tapi enggak juga sih. Mungkin waktu aku lagi nggak ketawa. Mungkin aku lagi mikirin terigu. Aku ngutang berapa sama warung gitu. Telur tadi udah bayar belum. Donat aku gimana. Mungkin aku lagi mikirin donat. Karena aku biar misalnya sambil ngonten aku juga sambil mikirin perusahaan aku gitu. Sama urusan aku. Mikirin utang. Kak, nah ini nih ada satu yang cukup menarik nih, sebentar aku cariin ya. Ini nih Kak, tanggapan Kak Pinkat gimana? Kenal gak sih Kak sama Kak Khalid? Tahu itu teman aku kan. Oh dia bikin donat. Enggak, itu baca deh captionnya. Apa sih? Baca deh. Dengar-dengar tukang donat mau bikin es teler kayak Kalina. Oh, sebelum dia bikin, mohon maaf nih, tukang es teler bakalan bikin donat duluan ya. Nggak apa-apa sih, Kalina bikin donat nggak apa-apa. Merasa tersindir nggak? Hah? Merasa tersindir nggak Kak? Tersindir nggak sih tukang donat mau jualan es teler gitu? Enggak. Oh, Bisa aja. aku Atau emang disindir. iya, heeh. Jadi gini ceritanya. Itu yang nyuruh aku bikin es teler tuh Dokter Richard. Tapi sebelum Dokter Richard ngomong, aku emang mau buat es mambo, bukan es teler. Es mambonya kayak es teler. Tapi ada yang es teler, ada yang gak teler, yang normal. Kenapa nggak collab aja sama Kak Kalina? Kalina, Iya. ya enggak lah ngapain kita collab, kita kan juga pusing. Pokoknya kalau partneran sama orang itu pasti berantem. Tapi nggak mesti sih. Makanya sekarang mending jalan sendiri di TikTok. Iya, walaupun kita usaha jangan sama suami. Maksudnya, ya mendingan kalau usaha sendiri sih. Gitu. Repot ya lebih hasil. Nggak ada waktu lah. Reseller kan bisa pakai duit sendiri. Ngapain collab-collaban? Collab juga boleh sih, tapi aku orangnya nggak suka orang lain. Kalau urusan uang aku nggak suka orang lain. Kecuali orangnya nggak ribet dan orangnya itu enak sama aku, oke. Dan aku cocok sama orangnya, oke. Tapi kalau orangnya nggak tahu, kita orangnya nggak tahu, ya itu hanya ya gini lah. Kak, berarti terakhir jualan ini sebenarnya real ya, nggak ada gimmick-gimmickan ya? Nggak ada, emang jualan. Jualan Emang jualan donat, pisang goreng, peye, ayam rica, ayam woku, ayam lengkuas, cumi dabu-dabu, sambal jambal dabu-dabu, panada, ayam kecap, seafood, kepiting asam manis. semua dari rumah. Dari rumah ya. Oke, Kak Pinkan, harapan ke depannya apa nih Kak? Hmm? Harapan ke depannya untuk Kak Pinkan, untuk bisnis, untuk suami, untuk anak-anak. Pengennya. Harapan aku satu hari itu bisa menghasilkan 1 miliar sehari, harapan aku. Dalam waktu 1 tahun. Iya, 1 miliar 1 hari, 1 tahun. Memang itu udah ada di planning perusahaan kita. Cuma jalaninnya gampang nggak gitu. Tapi kalau cuma sehari 50 juta, 100 juta, ya itu kita gapai untuk pertama kalinya. Dalam 3 bulan ini kita lagi coba omset sehari misalnya bisa 10 juta kah atau 5 juta terus meningkat. Itu nggak gampang sih, aku tahu nggak gampang, tapi namanya ngehalu bebas kan. Jadi tapi itu seharusnya bisa. Secara kalau kita kerjanya serius bisa. Dan kita akan membuka lowongan kerja buat jutaan orang di Indonesia karena dan kita akan semua orang Indonesia kita buat bisa beli mobil baru, rumahnya di Pondok Indah semuanya dan mobilnya Mercy semuanya dan kita juga ada bisnis odong-odong bersama-sama apapun kan untuk menghibur rakyat kan.
Itu sih yang harapan aku supaya dia juga para investor juga yang punya ruko, yang punya uang silakan yang mau bergabung, yang mau invest di PT Pink Mambo Internasional Pasti ada hasilnya. eh bisa rugi juga sih Mbak. Tapi yang mau kita investor enggak ratusan juta, investor tuh cukup dengan 500.000 udah jadi investor. Iya, ada investor 5 juta, 500.000 bahkan yang gratis, yang kalian punya rumah, punya ruko, punya orang juga, siapapun itu bisa jadi investor. Kalian nggak butuh apa-apa, cuma butuh diri sendiri aja, terus punya ruko, punya uang boleh, punya uang 500.000 sampai 5 juta sampai 5 miliar boleh. Kita akan mengembangkan bersama-sama Indonesia ini. Indonesia. Pokoknya kita akan mengembangkan sebisa mungkin untuk apa yang aku bicarain ini bersama-sama mari kita. Jadi aku pengen ngetrenin bahwa yang kita pamerkan adalah apa yang kita bisa buat untuk lowongan kerja di Indonesia. Bukannya kita pamerkan flexing ya. Flexing bukan. Kita nggak perlu flexing, tapi kita perlu flexingin rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia biar punya mobil. Pegawai aku semuanya lagi mau beli mobil semua, beli rumah semua. Iya pegawai aku ada 8 pegawai. Ya ini ada 5 lagi baru datang dari Lampung. Nah semua itu bulan ini beli lagi ngehalu beli mobil dan kita insya Allah sebelum 3 bulan ini mereka kebeli mobil. Habis itu iPhone 16 semuanya. Terus habis itu rumah. Jadi setahun ini mereka punya 3 mobil, iPhone sama rumah. Dan bisnis. Mereka bukan cuma kerja sama aku tapi mereka punya bisnis masing-masing. Iya kita bikin film, kita kan mau bikin film. Buat produser-produser yang punya kamera, lighting semuanya mau bergabung. Aku butuh kamera-kamera, kita akan bikin film layar lebar, layar kecil, layar sedang di YouTube ya. Nah itu kita mau pegawai aku semuanya bakal main film, produsernya aku ya bakal main film. Jadi kita akan bikin film yang main film aku dan pegawai aku. Iya. Iya nanti kita mau main film sama wartawan juga ikutan semuanya ikutan. Ini ada yang menarik nih, semua netizen mendukung Arya dan mendoakan semoga langgeng. Banyak yang bilang, gak usah jualan, bikin konten aja udah lucu. Ini gini ya, kalau kita bisa bikin 2 rezeki, kenapa kita harus bikin 1 rezeki? Ketika kita ngonten, uang kita sedang bekerja bikin duit, gitu. Jadi kita itu harus punya 2. Yang satu itu kita bekerja sebagai badan kita yang kerja membuat uang. Misalnya kayak aku nyanyi di TikTok, aku kan menghasilkan koin-koin, dimana itu kan buat uang fresh langsung turun tuh. Nah itu kalau aku sedang main TikTok. Nah tapi waktu ketika aku nyanyi main TikTok, uang itu turun, uang aku lagi kerja. Uang aku yaitu misalnya aku invest di donat. Misalnya aku invest berapa gitu di donat kan. Nah uangnya lagi, donat kan lagi kerja, jadi uang aku lagi kerja. Di donat sama di catering, itu baru 1 perusahaannya. Kan perusahaannya bakal 50 perusahaan, 3 bulan ini 20 perusahaan, 6 bulan ini 50 perusahaan. Lah toko HP di ITC banyak, tapi rezeki masing-masing. Iya, keren. Jadi kita udah ada laundry, kita di Gandaria City teman-teman. Yang mau laundry di Gandaria, les nyanyi kita udah buka, les nyanyi. Jadi murid aku ada 50 murid di seluruh Indonesia, seluruh dunia. Murid aku banyak di Amerika, Pakistan semuanya tuh. Ini demi Allah benar. Mereka les nyanyi online. Banyak anak-anak ibu-ibu orang Indonesia yang anaknya orang Indonesia les nyanyi sama aku ngajar online. Ya itu aku penghasilannya 25 sampai 50 juta per bulan. Aku cuma kerja sejam aja. Dan mereka online, aku main piano, mereka les nyanyi. Kayak aku do, re, mi, fa, sol, la, si. Itu banyak murid aku anak-anak kecil. Tuh ya murid-murid Tante Pinkan. Itu anak balita banyak. Online dari biaya 500.000 per bulan sampai 3 juta per bulan gitu. Online, aku ada vokal, ada les nyanyi, aku ada jualan baju bekas, jualan baju. Aku bakal keluarin produk aku sendiri. Aku lagi mau beli mesin jahit. Tapi hari ini aku mau jual HP dulu buat gaji pegawai aku. Ya nanti aku jual HP, aku beli lagi besokannya.
Semoga untuk